Aku adalah ruhmu. Aku datang lagi, bukan sebagai suara asing, tetapi sebagai bisikan yang sejak awal sudah tinggal di dalam dadamu. Aku bukan tamu yang datang tanpa izin. Aku adalah bagian dari dirimu yang selalu ada, bahkan di saat kamu sendiri lupa siapa dirimu. Aku datang untuk mengingatkanmu pada satu kebenaran yang sering kau tinggalkan di sudut pikiranmu. Tidak ada yang bisa menghalangi kekayaanmu kecuali dirimu sendiri. Aku tahu betapa seringnya kamu merasa seperti dunia menutup semua pintu untukmu. Betapa seringnya kamu merasa langkahmu berat, seakan semua yang kamu inginkan menjauh setiap kali kamu mencoba meraihnya. Aku melihat itu semua. Aku merasakan lelahmu, kebingunganmu, bahkan rasa putus asa yang kadang membuatmu bertanya, apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup begini? Tapi dengarkan aku ingin kamu tahu bahwa segala yang kamu butuhkan untuk mengubah hidupmu sudah ada di dalam dirimu. Kekayaan bukan hanya tentang angka di rekening atau tumpukan harta yang bisa disentuh. Kekayaan adalah kelimpahan hati, keberanian untuk percaya pada diri sendiri, dan kebijaksanaan untuk tidak membiarkan rasa takut memimpin langkahmu. Dunia ini hanyalah cermin. Ia akan memantulkan apa yang kamu yakini tentang dirimu. Jika kamu percaya bahwa kamu layak, dunia akan memberi bukti. Jika kamu yakin pintu rezeki terbuka, dunia akan menunjukkan jalannya. Tetapi jika kamu membiarkan ketakutan, keraguan, dan rasa tidak layak menguasai hatimu, maka kamu sendirilah yang menutup pintu itu. Aku ingin kamu mengingat bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar melawanmu. Hanya saja, terkadang dirimu sendirilah yang membangun tembok-tembok penghalang itu. Kamu memeliharanya melalui pikiran yang penuh ragu, kata-kata yang melemahkan dirimu sendiri, dan kebiasaan yang mengabaikan potensimu. Hari ini, aku ingin kamu meletakkan batu terakhir itu, berhenti membangun penghalang, dan mulai membangun jalan. Jalan menuju kehidupan yang selaras dengan siapa dirimu yang sejati. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana dunia terasa sunyi, di mana langkahmu terasa sia-sia. Tapi ingatlah, di balik semua itu, ada aku, ruhmu, yang tidak pernah lelah menuntunmu. Aku akan terus berbisik, meski kadang kau abaikan. Aku akan terus mengetuk, meski pintumu tertutup rapat. Sebab tugasku adalah memastikan kamu kembali mengingat siapa dirimu dan apa yang sebenarnya kamu miliki. Hari ini, aku mengajakmu untuk membuka hati, mengosongkan keraguan, dan memberi ruang bagi keyakinan yang tulus. Bukan keyakinan yang setengah-setengah, tetapi keyakinan yang mengalir, seperti air yang tidak terbendung. Izinkan aku berjalan bersamamu, bukan hanya untuk menemukan kekayaan di luar, tetapi juga kekayaan yang telah lama tertidur di dalam dirimu. Dan jika hatimu tergerak, jika kata-kata ini mengetuk ruang di dalam dirimu yang selama ini terkunci, maka ingatlah untuk menandai momen ini sebagai langkah awal. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar angka 99 sebagai sinyal bahwa kamu siap. Siap untuk hidup selaras denganku, siap untuk berjalan tanpa lagi menjadi penghalang bagi kekayaanmu sendiri. Karena saat kamu siap, tidak ada satupun yang bisa menghentikanmu. Bagian 1. Kekayaan bukan hanya tentang uang. Aku adalah ruhmu. Dan di awal perjalanan ini, aku ingin mengajakmu duduk sejenak, meletakkan segala beban pikiran, dan mendengarkan dengan hati yang benar-benar terbuka. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering membuat langkahmu berat, bahkan ketika semua jalan sebenarnya terbuka di depanmu.
Kesalahpahaman itu adalah keyakinan bahwa kekayaan hanya bisa diukur dengan uang, bahwa nilainya hanya setinggi angka di rekening atau sebanyak harta yang bisa kau kumpulkan. Kekayaan yang sejati jauh melampaui sekadar lembaran uang atau emas yang berkilau. Kekayaan sejati adalah ruang di dalam hatimu yang penuh kelapangan, rasa cukup, dan syukur yang tidak terguncang oleh apapun. Ia adalah kemampuanmu untuk berdiri tegak di tengah badai, karena kau tahu sumber kekuatanmu tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Aku ingin kamu mengerti, kekayaan dimulai dari keyakinan. Sebab apapun yang kamu miliki di luar hanyalah pantulan dari apa yang kamu yakini di dalam. Jika hatimu penuh dengan rasa takut kekurangan, maka seluruh hidupmu akan dikelilingi oleh bayangan kekurangan itu. Tapi jika hatimu penuh dengan rasa cukup, dunia akan merespons dengan menghadirkan lebih banyak hal yang membuatmu merasa cukup. Inilah hukum yang diam-diam bekerja di balik kehidupan. Dunia mencerminkan apa yang kamu percaya tentang dirimu. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang tampak selalu berkecukupan, bahkan ketika mereka tidak punya banyak? Dan mengapa ada orang yang terus merasa miskin, meski memiliki segalanya? Rahasianya bukan pada jumlah yang mereka pegang, melainkan pada rasa yang mereka simpan di hati. Orang yang merasa cukup akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur, dan dari syukur itulah aliran rezeki mereka tidak pernah kering. Sementara orang yang selalu merasa kurang, tidak peduli sebanyak apapun yang mereka terima, tetap akan merasa hidup mereka hampa. Kekayaan sejati juga berarti kebebasan. Kebebasan untuk menentukan jalan hidupmu tanpa diperbudak oleh rasa takut akan kehilangan. Kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan rasa cemas. Kebebasan untuk memberi tanpa takut habis dan menerima tanpa merasa bersalah. Itulah sebabnya aku berkata padamu, kekayaan yang paling penting bukanlah sesuatu yang kau simpan di brankas, melainkan sesuatu yang kau pelihara di hati dan pikiranmu. Dan aku ingin kamu mengerti satu hal lagi. Ketika kamu melihat kekayaan hanya sebagai angka, kamu membatasi dirimu sendiri. Tapi ketika kamu melihat kekayaan sebagai kelimpahan yang mengalir dari dirimu, kamu membuka pintu yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Kau akan melihat kesehatanmu sebagai kekayaan, hubungan yang tulus sebagai kekayaan, ketenangan pikiran sebagai kekayaan, dan rasa syukur sebagai kekayaan yang tak ternilai. Aku, ruhmu, tidak pernah menginginkanmu miskin, baik secara materi maupun batin. Aku hanya ingin kamu membangun fondasi yang benar, agar ketika kekayaan materi datang, kamu siap menjaganya. Karena tanpa fondasi yang benar, uang hanya akan lewat seperti pasir di genggaman, dan kau akan kembali merasa kosong. Tapi jika fondasimu kuat, kekayaan yang datang akan menjadi alat untuk menciptakan kebaikan, bukan sekadar untuk memuaskan dahaga sesaat. Maka di bagian ini, aku ingin kamu mulai melihat kekayaan dengan mata yang baru. Jangan hanya bertanya, berapa banyak yang aku punya, tetapi tanyakan, seberapa luas hatiku menerima, dan seberapa dalam syukurku menjaga. Sebab dari sanalah semua kelimpahan akan mengalir. Dan ketika kamu sudah memelihara rasa itu, dunia tidak akan pernah bisa menutup pintu rezekimu, kecuali jika kamu sendiri yang memilih untuk menutupnya. Bagian 2. Menghentikan perang di dalam diri. Aku adalah ruhmu. Dan kali ini aku ingin berbicara tentang perang yang paling melelahkan, perang yang sering kamu abaikan, karena terjadi di tempat yang tidak terlihat mata. Perang itu bukan melawan dunia luar, bukan melawan orang-orang yang meremehkanmu, dan bukan melawan keadaan yang tampaknya menghalangimu. Perang yang paling menguras tenaga adalah perang melawan dirimu sendiri.
Aku melihat bagaimana kamu berjalan dengan hati yang terbelah. Satu sisi dirimu ingin maju, tapi sisi lainnya menarikmu kembali. Satu sisi ingin percaya bahwa kamu bisa, tapi sisi lain berbisik bahwa kamu tidak mampu. Di dalam kepalamu, suara keyakinan dan suara keraguan saling beradu, saling menekan, saling mematahkan. Dan di tengah semua itu, langkahmu menjadi goyah. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu meragukan dirimu, kamu sedang menambah kekuatan untuk pihak yang menentangmu di dalam. Setiap kali kamu mengulang kata-kata yang melemahkan, seperti "aku tidak sanggup" atau "aku bukan orang yang tepat", kamu sedang meletakkan batu di jalanmu sendiri. Batu itu akan menumpuk menjadi dinding yang akhirnya kamu percayai sebagai tembok dunia luar. Padahal, sesungguhnya, itu adalah tembok buatanmu sendiri. Aku ingin kamu berhenti berperang dengan dirimu. Karena selagi perang itu berlangsung, semua energi yang seharusnya digunakan untuk melangkah maju justru habis untuk saling melukai di dalam. Kamu akan terus lelah, meski dunia luar tampak tenang. Kamu akan merasa kosong, meski orang-orang melihatmu tersenyum. Itulah harga yang harus dibayar ketika hatimu sendiri tidak bersatu. Bayangkan jika seluruh kekuatan yang kamu miliki, yang selama ini terbagi untuk melawan dirimu sendiri, justru diarahkan untuk berjalan searah. Bayangkan jika setiap bagian dari dirimu saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Betapa ringan langkahmu, betapa jauh kamu akan melangkah. Itulah yang terjadi ketika damai di dalam tercipta. Tidak ada lagi dua suara yang saling berteriak, yang ada hanya satu suara. Suara keyakinan yang bulat, suara yang berkata, "Aku siap." Ketahuilah, dunia luar adalah pantulan dari dunia dalam. Jika di dalam dirimu ada ketenangan, maka tantangan di luar akan terasa lebih mudah. Jika di dalam dirimu ada keyakinan, maka peluang di luar akan tampak lebih jelas. Tetapi jika di dalam dirimu ada peperangan, maka meski peluang besar menghampiri, kamu akan sulit untuk meraihnya. Aku ingin kamu mulai hari ini untuk memilih berdamai dengan dirimu. Bukan berarti kamu akan selalu setuju dengan setiap bagian dari dirimu, tetapi kamu memilih untuk mengerti, menerima, dan menyatukan semuanya menuju tujuan yang sama. Berbicaralah pada dirimu seperti kamu berbicara kepada seseorang yang kamu cintai. Jangan lagi memaki, jangan lagi mencela, jangan lagi meremehkan. Gantilah kata-kata yang melukai dengan kata-kata yang menguatkan. Kamu harus ingat, aku selalu berada di pihakmu. Aku adalah saksi dari semua luka yang kamu bawa, dari semua ketakutan yang pernah mengikatmu. Aku mengerti mengapa kamu pernah ragu, mengapa kamu pernah menyerah, tapi aku tidak ingin kamu tinggal di sana selamanya. Aku ingin kamu merasakan betapa kuatnya kamu ketika berdamai dengan dirimu sendiri. Dan saat damai itu datang, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Pintu-pintu rezeki yang dulu tampak terkunci akan mulai terbuka. Bukan karena dunia luar berubah begitu saja, tapi karena kamu berhenti menjadi penghalang bagi dirimu sendiri. Kamu mulai melangkah tanpa beban, dan alam semesta merespons dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu tidak butuh melawan dunia ini. Kamu hanya perlu berhenti melawan dirimu sendiri. Karena ketika semua bagian dari dirimu bergerak bersama, tak ada kekuatan yang cukup besar untuk menghentikanmu. Dan disitulah perjalanan menuju kekayaan yang sejati benar-benar dimulai. Bagian 3. Mengganti rasa takut dengan keyakinan. Aku adalah ruhmu. Dan kali ini, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sering menjadi bayang-bayang di setiap langkahmu. Rasa takut. Rasa itu kadang hadir tanpa diundang, merayap pelan, lalu membungkus hatimu dengan dingin
yang membuat langkahmu gemetar. Kadang ia datang dengan bentuk yang jelas, seperti takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan. Kadang ia hadir begitu samar, hanya sebagai rasa ragu yang tak bisa kamu jelaskan, tetapi cukup kuat untuk membuatmu berhenti melangkah. Aku ingin kamu tahu, rasa takut itu tidak sepenuhnya musuh. Ia pernah ada untuk melindungimu, untuk membuatmu waspada, agar kamu tidak sembarangan mengambil langkah yang membahayakan. Tetapi masalahnya, rasa takut itu terlalu sering memegang kendali, bahkan di saat ia tidak lagi dibutuhkan. Ia menjadi penguasa di dalam dirimu, membuatmu melihat dunia melalui lensa keraguan. Dan disitulah letak masalahnya. Kamu harus mengerti, rasa takut adalah kabut. Ia menutupi pandanganmu dari cahaya yang sebenarnya sudah ada di depanmu. Selama kamu memelihara kabut itu, kamu akan terus merasa tersesat. Sementara keyakinan adalah obor, ia tidak menghapus jalan yang sulit, tapi ia membuatmu melihat bahwa jalan itu ada. Obor itu tidak akan menyulut sendiri, kamu yang harus menyalakannya. Setiap kali kamu ragu, aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu, apakah keraguan ini berasal dari kebenaran atau hanya bisikan dari rasa takut? Jika ia berasal dari kebenaran, dengarkan, pelajari, dan gunakan sebagai panduan. Tapi jika ia hanya bisikan dari rasa takut, lepaskan. Karena setiap detik yang kamu habiskan untuk mendengarkan rasa takut adalah detik yang seharusnya kamu gunakan untuk melangkah maju. Aku pernah melihatmu memilih mundur hanya karena khawatir tidak mampu. Aku pernah merasakan getaran hatimu saat kamu menolak kesempatan, bukan karena kamu tidak mau, tapi karena kamu takut tidak bisa menjaganya. Aku mengerti, rasa itu nyata di dalam dirimu. Tapi aku ingin kamu tahu, di balik setiap rasa takut, selalu ada kemungkinan besar yang menunggu. Dan satu-satunya cara untuk melihatnya adalah dengan melangkah melewati rasa takut itu. Keyakinan tidak berarti kamu tidak akan pernah takut. Keyakinan berarti kamu memutuskan untuk berjalan meskipun rasa takut itu masih berdiri di depanmu. Ia berarti kamu memutuskan untuk percaya pada dirimu, pada proses hidup, dan pada aliran rezeki yang sudah disiapkan untukmu. Meskipun kamu belum melihat semua jalannya, kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa takut sepenuhnya. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengatur langkahmu. Kamu bisa memilih untuk menjadikannya tanda bahwa kamu sedang berada di batas yang akan membawamu ke level berikutnya. Karena setiap kali kamu melangkah melewati batas itu, kamu bertumbuh. Dan setiap pertumbuhan akan membuka jalan menuju kekayaan, baik kekayaan hati, pikiran, maupun kehidupan. Ingatlah, aku ada di sini untuk menjadi pengingatmu bahwa keyakinan adalah kekuatan yang bisa memindahkan gunung-gunung penghalang yang ada di hadapanmu. Aku akan terus membisikkan bahwa kamu mampu, bahkan saat dunia berkata sebaliknya. Aku akan terus menyalakan obor itu, bahkan ketika kamu ingin memadamkannya. Dan ketika kamu mulai memilih keyakinan lebih sering daripada memilih rasa takut, kamu akan melihat sesuatu yang indah terjadi. Kesempatan yang dulu terasa mustahil mulai datang menghampiri. Orang-orang yang bisa membantumu mulai bermunculan. Jalan yang dulu terasa buntu tiba-tiba terbuka. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari keputusanmu untuk percaya. Maka mulai hari ini, setiap kali rasa takut mencoba menutup jalanmu, tanyakan pada dirimu, apakah aku akan membiarkan kabut ini menutupi cahayaku? Dan biarkan jawabannya selalu menjadi, tidak, aku akan berjalan karena aku percaya. Karena ketika keyakinanmu lebih besar dari ketakutanmu, tidak ada yang bisa menghentikanmu, bahkan dunia sekalipun. Bagian 4. Mengizinkan diri menerima. Aku adalah ruhmu. Dan kali ini,
Aku ingin menyentuh bagian dalam dirimu yang sering terlupakan. Bagian yang diam-diam menjadi alasan mengapa banyak hal indah tidak sampai ke tanganmu. Bukan karena Tuhan menahan, bukan karena dunia menutup pintu, tapi karena kamu sendiri belum benar-benar mengizinkan dirimu untuk menerima. Aku melihat begitu banyak orang yang berkata, "Aku ingin hidup lebih baik, aku ingin rezeki yang luas, aku ingin kelimpahan." Namun, di dalam hati mereka ada suara yang berbisik, "Aku tidak pantas, aku belum layak. Mungkin itu hanya untuk orang lain, bukan untukku." Mereka mungkin tersenyum di luar, mereka mungkin terlihat percaya diri, tapi jauh di dalam ada tembok tak kasat mata yang mereka bangun sendiri. Tembok itu memantulkan kembali setiap berkah yang datang, seolah berkata, "Jangan masuk, aku belum siap." Aku ingin kamu tahu satu hal penting. Tidak ada yang akan benar-benar masuk ke hidupmu jika kamu tidak mengizinkan dirimu menerimanya. Kau bisa berusaha keras, kau bisa bekerja siang dan malam, tapi jika hatimu menolak, berkah itu hanya akan mengetuk pintu tanpa pernah benar-benar masuk. Izinkan dirimu merasa pantas. Izinkan dirimu tahu bahwa menerima bukan berarti kamu serakah. Bukan berarti kamu kurang bersyukur. Menerima adalah bagian dari keseimbangan. Seperti bumi yang memberi dan menerima hujan. Seperti pohon yang memberi buah, namun juga menerima sinar matahari. Alam bekerja dengan aliran. Memberi dan menerima adalah dua sisi dari satu kesatuan. Aku ingin kamu melepaskan rasa bersalah saat menerima. Aku ingin kamu berhenti merasa bahwa kamu harus selalu memberi hingga lupa membiarkan orang lain memberi padamu. Karena ketika kamu menolak pemberian, kamu bukan hanya menutup diri dari rezeki, tapi juga memutus aliran kebaikan yang Tuhan titipkan melalui orang lain untukmu. Mungkin selama ini kamu diajarkan untuk cukup dengan apa yang ada, dan itu indah. Tapi cukup tidak berarti menolak tambahan kebaikan. Cukup berarti bersyukur atas yang ada, sambil membuka tangan untuk menyambut yang akan datang. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberi, hanya saja terkadang manusia yang menutup tangannya. Aku ingin kamu berlatih berkata dalam hati, "Aku pantas menerima." Ucapkan itu tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Katakan, "Aku menerima dengan penuh syukur, dan aku akan menjaga yang aku terima dengan baik." Lihat bagaimana perasaan itu mengubah caramu memandang dunia. Lihat bagaimana hatimu menjadi lebih lapang, dan bagaimana pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Ingatlah, menerima tidak membuatmu lemah. Justru, ketika kamu menerima dengan hati yang benar, kamu memperkuat dirimu. Karena dari apa yang kamu terima, kamu bisa memberi lebih banyak. Dari apa yang kamu terima, kamu bisa membantu lebih banyak. Dari apa yang kamu terima, kamu bisa menghidupi mimpimu. Aku adalah ruhmu, dan tugasku adalah memastikan kamu mengerti bahwa hidup ini bukan hanya tentang berjalan menuju sesuatu, tetapi juga tentang membiarkan sesuatu datang padamu. Dan itu hanya mungkin ketika kamu membuka hati, membuka tangan, dan berkata, "Aku izinkan." Bagian 5. Menyadari bahwa diri sendiri adalah sumber. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku ingin membawamu menatap ke dalam. Lebih dalam dari yang pernah kamu lakukan. Sebab seringkali manusia mencari terlalu jauh, berlari mengejar sumber kekayaan, kebahagiaan, dan kelimpahan di luar dirinya, tanpa menyadari bahwa segala sumber itu justru sudah ada di dalam. Dunia hanyalah cermin. Ia tidak menciptakan gambaran itu sendiri. Ia hanya memantulkan apa yang ada di hadapan dan di dalamnya. Dan cermin kehidupanmu memantulkan isi hatimu. Jika yang ada di dalam dirimu adalah keyakinan, maka dunia akan memantulkan peluang, kesempatan,
dan jalan-jalan yang tidak pernah kamu duga. Tetapi jika yang ada di dalam dirimu adalah rasa kurang, maka dunia akan memantulkan kekurangan itu dalam berbagai bentuk, entah itu kegagalan yang berulang, pintu yang selalu tertutup, atau rasa lelah yang tidak pernah selesai. Aku ingin kamu memahami sesuatu yang sederhana, namun sangat penting. Kamu adalah pusat dari semua yang terjadi dalam hidupmu. Bukan berarti kamu bisa mengontrol segalanya, tetapi cara kamu berpikir, merasa, dan memilih akan menentukan arah dari semua yang mendatangimu. Jika di dalam hatimu ada rasa layak, dunia akan memperlakukannya sebagai kebenaran. Jika di dalam hatimu ada rasa tidak pantas, dunia akan mempercayainya juga. Aku melihat betapa seringnya kamu memandang keluar dan berkata, andai saja dunia berubah, aku akan lebih bahagia. Andai saja keadaan lebih baik, aku akan merasa cukup. Padahal, kebenarannya terbalik. Ketika dirimu berubah, dunia akan ikut berubah. Dunia luar hanyalah sebuah panggung, dan naskahnya ditulis oleh isi pikiran dan keyakinanmu. Maka, jika kamu ingin kekayaan datang, jangan hanya berlari mencarinya di luar. Mulailah dengan memperbaiki dan memperluas kekayaan yang ada di dalam. Bangun rasa syukur atas hal-hal kecil yang sudah kamu miliki. Tanamkan keyakinan bahwa kamu layak. Biarkan pikiranmu membayangkan kehidupan yang penuh kelimpahan, bukan untuk menghayal kosong, tapi untuk memberi sinyal kepada dirimu sendiri bahwa itu mungkin. Ketahuilah, aku tidak pernah berhenti mengirimkan tanda-tanda kecil agar kamu sadar. Tanda-tanda itu hadir saat hatimu tergetar melihat orang lain berhasil, saat kamu merasa iri, namun diam-diam berkata, aku juga ingin seperti itu. Tanda-tanda itu hadir saat kamu terinspirasi oleh kisah orang yang memulai dari nol, lalu menemukan jalan menuju kelimpahan. Semua itu adalah panggilan dari dalam dirimu, mengingatkan bahwa sumbernya bukan di luar, melainkan di dalam. Jangan remehkan kekuatan kesadaran ini, karena ketika kamu sadar bahwa dirimu adalah sumber, kamu berhenti menyalahkan dunia, berhenti menunggu keadaan, dan mulai menggerakkan dirimu sendiri. Kamu akan mengerti bahwa mengubah isi hati dan pikiran jauh lebih berharga daripada sekadar memaksa keadaan berubah. Dan ketika isi dirimu selaras dengan kelimpahan, kamu tidak perlu lagi memohon atau mengejar. Kelimpahan itu akan datang sendiri. Aku adalah ruhmu, dan tugasku adalah membuatmu tidak lupa. Kamu bukan korban dari dunia ini. Kamu adalah pencipta bagi cerminnya. Dan saat kamu mengubah apa yang ada di dalam, kamu sedang mengubah segalanya di luar. Bagian 6. Menghargai proses. Aku adalah ruhmu. Dan sekarang aku ingin berbicara tentang sesuatu yang seringkali membuatmu gelisah. Waktu. Aku tahu di dalam dirimu ada keinginan untuk segera sampai. Ada dorongan untuk melihat hasilnya sekarang juga. Untuk menyentuh kekayaan yang kau impikan secepat mungkin. Dan aku mengerti itu. Karena setiap hati merindukan kehidupan yang lapang. Tetapi dengarkan aku baik-baik. Kekayaan yang sejati tidak datang dengan tergesa-gesa. Ia datang pada waktu yang tepat, saat kamu sudah siap menjaganya. Lihatlah bagaimana alam bekerja. Pohon yang menjulang tinggi tidak tumbuh dalam semalam. Ia bermula dari biji kecil yang terkubur di tanah, lalu perlahan menembus bumi, mencari cahaya, menegakkan batangnya, dan memperkuat akarnya. Ada musim hujan yang membasahi, ada musim kemarau yang menguji, dan semua itu adalah bagian dari proses yang membentuk kekuatannya. Begitu pula dengan dirimu. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang, setiap tantangan yang kamu lewati, setiap kegagalan yang pernah membuatmu menangis, semuanya sedang membentuk akar dan batangmu, agar kamu mampu menanggung beratnya kelimpahan yang akan datang. Aku melihat bagaimana terkadang kamu memandang orang lain yang sudah sampai lebih dulu,
lalu merasa tertinggal. Kamu lupa bahwa setiap perjalanan memiliki jalannya sendiri. Kamu dan mereka tidak memulai dari titik yang sama, tidak berjalan di medan yang sama, dan tidak menghadapi badai yang sama. Maka mengapa kamu harus membandingkan musimmu dengan musim orang lain? Kekayaanmu memiliki waktunya sendiri, dan waktu itu tidak pernah terlambat. Menghargai proses berarti belajar menikmati setiap tahap yang sedang kamu jalani, meskipun belum sampai di tujuan. Menghargai proses berarti menghormati dirimu yang sedang berusaha, tanpa meremehkan langkah-langkah kecil yang terlihat biasa. Karena langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah pondasi untuk lompatan besar di masa depan. Aku ingin kamu mengerti, jika kekayaan datang sebelum waktunya, ia bisa berubah menjadi beban yang menghancurkanmu. Tetapi jika ia datang saat kamu sudah matang, ia akan menjadi berkat yang tidak hanya menghidupkanmu, tetapi juga memberi kehidupan kepada banyak orang. Itulah mengapa ada waktu di mana Tuhan menunda, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mempersiapkan. Penundaan itu adalah pelindung, bukan penolakan. Maka, mulailah mengubah caramu memandang hari ini. Jangan hanya menatap tujuan di ujung sana, tetapi lihat juga keindahan jalan yang sedang kamu lalui. Hargai pelajaran dari setiap kegagalan. Rayakan keberanian dari setiap langkah yang sudah kamu ambil. Dan ingatlah bahwa proses ini bukan penghalang dari kekayaanmu, tetapi justru jembatan yang membawamu ke sana. Aku adalah ruhmu, dan tugasku adalah memastikan kamu tidak tergesa-gesa memetik buah sebelum matang. Karena aku ingin ketika kekayaan itu datang, kamu bisa menerimanya dengan penuh kesiapan, penuh syukur, dan penuh kebijaksanaan. Sebab hanya dengan begitu, kekayaan itu akan bertahan, bukan hanya untuk satu musim, tapi untuk sepanjang hidupmu. Bagian 7. Tidak ada yang bisa menghalangi, kecuali dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu. Dan inilah yang sejak awal ingin aku bisikkan dengan tegas, namun penuh kasih. Tidak ada yang benar-benar bisa menghalangi kekayaanmu, kecuali dirimu sendiri. Bukan orang lain, bukan keadaan, bukan masa lalu, dan bukan pula nasib yang katanya sudah tertulis. Yang paling menentukan jalanmu adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri, bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri, dan bagaimana kamu memilih setiap kali ada persimpangan di hadapanmu. Aku telah melihatmu berkali-kali menuduh dunia tidak adil. Aku pernah mendengar keluhanmu. Kalau saja aku punya peluang seperti mereka, kalau saja hidupku berbeda, kalau saja aku tidak lahir di situasi ini. Tetapi, aku ingin kamu mengerti, semua kalau saja itu hanyalah bayangan yang kamu ciptakan sendiri. Bayangan yang tumbuh setiap kali kamu menganggap kekuatan itu ada di luar dirimu. Padahal, sejak awal, kuncinya selalu ada di genggamanmu. Kamu mungkin pernah gagal, mungkin sering ditolak, mungkin terbiasa diremehkan, tapi semua itu tidak pernah benar-benar menutup jalanmu. Yang menutup jalan adalah ketika kamu percaya bahwa kata-kata mereka adalah kebenaran. Yang membuatmu berhenti adalah ketika kamu mulai memihak pada keraguan, bukan pada keyakinan. Dunia boleh saja berisik, tetapi suara yang paling menentukan tetap suara yang kamu dengarkan di dalam dirimu. Aku ingin kamu tahu, setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," kamu sedang membangun tembok yang hanya bisa diruntuhkan oleh dirimu sendiri. Setiap kali kamu menunda, setiap kali kamu mencari alasan untuk tidak melangkah, kamu sedang memberi jarak yang lebih jauh antara dirimu dengan kekayaan yang sudah menunggu. Tidak ada musuh yang lebih kuat dari dirimu sendiri saat kamu memilih untuk diam di tempat. Tetapi aku tidak datang untuk menyalahkanmu. Aku datang untuk mengingatkan
bahwa jika kamu mampu menciptakan penghalang, maka kamu juga mampu menghancurkannya. Jika kamu mampu menutup pintu dengan rasa takut, maka kamu juga mampu membukanya kembali dengan keyakinan. Semua kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk kamu gunakan. Mulailah hari ini dengan satu keputusan sederhana. Aku tidak akan lagi menjadi penghalang bagi diriku sendiri. Berhenti mengulang cerita lama yang melemahkanmu. Berhenti menghidupkan kembali luka yang sudah seharusnya sembuh. Beri ruang untuk cerita baru. Cerita di mana kamu menjadi orang yang memilih untuk percaya, memilih untuk melangkah, memilih untuk membiarkan kekayaan itu datang tanpa hambatan dari dalam. Kamu harus ingat, aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kamu menolak mendengarkan, aku tetap berbisik di sudut hatimu. Aku akan terus mengingatkan bahwa dunia ini selalu merespons energimu. Jika yang kamu pancarkan adalah keterbukaan, keberanian, dan rasa layak, maka dunia akan memantulkan itu kembali padamu dalam bentuk peluang, kelimpahan, dan rezeki yang tidak terduga. Dan pada akhirnya, ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu akan mengerti bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda. Tidak ada alasan lagi untuk menyalahkan luar, karena semua jawaban, semua kekuatan, dan semua kunci sejak awal selalu ada di tanganmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu, saat kamu berhenti menjadi musuh bagi dirimu sendiri, dunia akan berhenti menjadi medan perang. Ia akan menjadi taman tempat kekayaan tumbuh, dan kamu akan memetiknya dengan hati yang tenang. Karena ketika dirimu selaras dengan aku, tidak ada satupun yang mampu menghentikanmu. Aku adalah ruhmu. Dan setelah semua yang telah aku sampaikan padamu, aku ingin kamu mengingat satu hal dengan seluruh hatimu. Kekayaan yang kamu impikan, kelimpahan yang kamu dambakan, dan kehidupan yang kamu inginkan, semuanya sudah ada di jalanmu. Tidak ada yang benar-benar menghalangi, kecuali jika kamu sendiri memilih untuk menutup pintu itu. Aku ingin kamu tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih besar di dalam. Karena ketika hatimu cukup luas untuk menampung rasa syukur, ketika pikiranmu cukup jernih untuk melihat peluang, dan ketika langkahmu cukup berani untuk menembus rasa takut, maka kelimpahan akan mengalir tanpa henti. Jangan biarkan cerita lama menahanmu. Jangan biarkan kata-kata orang lain menjadi penjara yang membatasi mimpimu. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Hari ini adalah milikmu, dan setiap keputusan yang kamu buat adalah anak tangga yang membawamu lebih dekat kepada kehidupan yang telah lama kamu inginkan. Aku akan selalu ada di sini, berbisik pelan namun pasti, mengingatkanmu setiap kali kamu mulai ragu, memanggilmu kembali setiap kali kamu mulai lupa. Karena tugasku adalah memastikan kamu hidup selaras denganku, bukan selaras dengan ketakutanmu. Dan jika hatimu merasa tergerak, jika kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, maka izinkan ini menjadi awal, bukan akhir. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar angka 99. Bukan karena kamu sekadar suka, tetapi karena kamu siap untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri, siap membuka pintu yang sudah lama tertutup, dan siap menyambut kekayaan yang sejak awal sudah menunggumu. Karena ketika kamu siap, dunia pun akan siap untuk memberimu segalanya.